Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah kasih Allah yang sudah menolong kita hingga pagi hari ini, tanggal 19 September 2022, kita masih ada dalam pertolongan Tuhan, dalam perkenanan Tuhan, dan terlebih kita boleh ada kembali dalam mezbah doa Suara Fajar Sion. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersiapkan diri, kita akan masuk dalam ibadah Suara Fajar Sion pada saat ini. Dan mari kita bersama-sama akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 457. Kidung Jemaat 457. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari saudaraku yang kekasih, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur, berterima kasih karena kami kembali ada dalam persekutuan Suara Fajar Sion pagi ini, tanggal 19 September 2022. Kami akan memulai aktivitas kehidupan kami, baik pekerjaan di dalam rumah maupun pekerjaan yang kami kerjakan di luar rumah, agar segala sesuatu yang kami perkatakan, agar segala sesuatu yang kami perbuat itu berlandaskan firman Tuhan. Namun sebelum kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu, Bapa, kami mohon ampun ketika Engkau dapat di dalam kehidupan kami. Bukan tidak mungkin kami sudah melakukan kesalahan dan dosa. Apakah kami sengaja atau kami tidak sengaja, Engkau yang lebih mengetahui. Maka hanya kepadamu kami minta belas kasihan. Tolong ampuni salah dan dosa kami. Baik kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, kami rentan dengan kesalahan dan dosa. Namun biar kami sungguh menyadari, karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga pengorbanan Kristus di atas kayu salib, yang mati namun bangkit dan naik ke sorga, serta memberikan Roh Kudus menjadi penolong bagi kami. Biarlah itu kami sungguh hargai, sehingga kami terus berjuang dalam pertolongan Roh Kudus, untuk hidup semakin hari semakin baik, untuk hidup semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Maka inilah kami Bapa, kami selalu butuh untuk bersatu teduh, agar kami mengerti bagaimana Engkau inginkan kami hidup secara khusus pada hari ini. Dan biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, terima kasih. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, yang adalah pedoman, yang adalah penuntun, yang adalah kekuatan kami dalam kami menjalani kehidupan ini. Dan biar ibadah Suara Fajar Sion ini ditahbiskan di dalam nama Tuhan Allah, yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membaca Alkitab yang menjadi perenungan kita pada hari ini, yang terambil dari kitab 2 Korintus pasal 8, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. 2 Korintus pasal 8
ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Pembacaan ini diberi judul Pelayanan Kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua pada saat ini. Mari saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mengakukan pengakuan iman rasuli kita. Dan oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengakukan pengakuan Kristen berdasarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini dan juga di sepanjang minggu berjalan ini, kita bersama-sama akan belajar kembali, memberikan pemahaman kembali, agar kita semakin menyadari apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Pembacaan kita pada pagi hari ini berjudul Pelayanan Kasih. Di atas judul ini ada judul kecil yang akan menuntun kita memahami kebenaran firman Tuhan, yaitu kasih karunia sebagai landasan, dan menderita dan miskin namun kaya dalam kemurahan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, baik yang ada di rumah, ketika kita berada dalam kehidupan ini, saya selalu katakan, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Tapi ada rencana Allah, ada rancangan Allah buat gerejanya, yaitu saudara dan saya, untuk bagaimana melanjutkan misi Allah bagi dunia ini. Dan misi Allah kita bisa lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di dalam kekekalan inilah, yaitu hidup kita di dunia ini, tapi juga sambil menyongsong hidup kita di kerajaan sorga, kita masih diperhadapkan dengan tugas dan tanggung jawab. Selama kita hidup, maka selama itu juga kita mengemban misi Allah untuk membawa cinta kasih Allah bagi dunia ini. Dan salah satu cinta kasih Allah bagi dunia ini, inilah juga yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus, untuk mengingatkan bahwa ada satu jemaat yang begitu miskin, yaitu jemaat yang ada di Makedonia. Berbeda dengan jemaat yang ada di Korintus, saudara. Jemaat di Korintus boleh dikata jemaat yang mapan, karena Korintus adalah pusat niaga, kota pelabuhan, yang tentu terjadi perputaran ekonomi yang baik di sana. Dan itu berarti juga tingkat kesejahteraan umat juga baik. Tetapi mungkin saja dalam pantauan Rasul Paulus,
ada jemaat-jemaat yang belum memahami tentang apa arti ketika mereka diberkati. Ketika mereka diberkati dalam kelimpahan, baik materi, ilmu pengetahuan, apa saja yang baik, itu semua berasal daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu, Rasul Paulus mengajarkan bagaimana semua karunia yang baik itu, semua berkat yang baik yang didapatkan oleh jemaat Korintus, Rasul Paulus mengingatkan ada satu jemaat yang ada di Makedonia, yang mereka boleh dikata taraf kehidupannya menengah ke bawah. Artinya mereka ada dalam keadaan yang berkekurangan, atau kita kenal dalam keadaan yang miskin. Tingkat ekonominya mungkin juga, tetapi puji Tuhan, tingkat ekonomi mereka rendah, tapi keimanan mereka kepada Tuhan begitu tinggi. Ini bukti saudara, ketika di dalam pembacaan kita diingatkan bahwa Rasul Paulus katakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Artinya saudara, Rasul Paulus katakan, ayo lihat jemaat di Makedonia. Mereka walaupun dalam keadaan yang miskin atau berkekurangan, tetapi mereka mengalami kasih karunia Allah. Apa kasih karunia Allah itu? Mereka kaya dalam memberi. Mereka kaya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diajar-ajarkan oleh Rasul Paulus tentunya. Dan jemaat Makedonia dapat memahami akan pengajaran itu. Sehingga jemaat Makedonia menjadi contoh, menjadi teladan untuk Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa jemaat di Makedonia mengalami kasih karunia Allah. Atau kalau dalam bahasa Yunani dikatakan karisma, kasih karunia. Yang adalah kata yang muncul berulang kali kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, yang secara khusus dalam surat Rasul Paulus dikatakan sendiri, Paulus menyebut kata kasih karunia sebanyak 10 kali. Artinya apa saudara? Kasih karunia itu penting dipahami oleh jemaat. Bahwa Allah lah yang memberikan kita kasih karunia. Untuk apa? Bukan hanya untuk kesejahteraan kita. Bukan hanya untuk kebaikan kita. Tapi kasih karunia itu Allah berikan supaya kita mengerti. Ketika Allah memberikan kita kasih karunia, nah bagaimana kasih karunia itu menyentuh hati kita. Sehingga hati kita yang dipenuhi oleh kasih karunia itu nampak dalam perkataan. Tapi juga nampak dalam perbuatan. Ada lagu yang berkata, kasih tak sekedar kata-kata semata. Ia harus nampak dalam perbuatan. Kapan? Sehari-hari. Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi ini kita kembali diingatkan bahwa kita semua, setiap orang percaya adalah memiliki kasih karunia Allah. Masing-masing kita punya talenta, punya karunia, punya kelebihan yang berbeda satu dengan yang lain. Nah oleh karena itu kita diingatkan bahwa ketika kita telah mendapatkan kasih karunia Allah ini, maka bagaimana kasih karunia ini memberikan suatu pemahaman yang luar biasa dalam kehidupan kita. Seperti jemaat di Makedonia. Mereka menderita, mereka miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Nah ini yang penting saudara. Karena dengan kemurahan itu mereka bisa salurkan kasih karunia Allah yang ada dalam diri mereka. Nah persoalannya sekarang bagi kita, bagaimana kita memahami kasih karunia Allah itu sebagai landasan kehidupan kita. Dan bagaimana kita memahami bukan masalah kita kaya atau masalah kita miskin. Tapi apakah kita kaya dalam kemurahan. Karena memberi dalam kelebihan itu tidak masalah saudara. Tapi justru memberi dalam kekurangan itu persoalan. Karena banyak kali kehidupan yang kita jalani mengingatkan kita, pendeta, bagaimana saya harus memberi sedangkan saya berkekurangan? Saya sendiri tidak berkecukupan. Mungkin berkat ini hanya cukup untuk keluarga saya. Tapi saya katakan begini, apapun yang kita miliki, apapun yang kita boleh dapatkan,
harus ingat baik, itu bukan hanya 100% buat kita, tetapi harus ada tangan yang terulur di sana. Karena Allah lebih dahulu memberi kepada kita, maka kita pun harus memberi kepada sesama. Sehingga perhatikan saudara, kita memberi karena Allah telah lebih dahulu memberi kepada kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengampuni karena Allah lebih dahulu mengampuni kita. Jadi kita jangan balik saudara. Kita memberi supaya kita diberi oleh Allah. Kita mau mengasihi supaya Allah mengasihi kita. Tidak seperti itu. Tetapi segala sesuatu inisiatif dari Allah. Nah ketika inisiatif Allah itu kita nikmati, maka bagaimana apa yang kita nikmati itu juga memotivasi kita. Allah sudah memberkati kita. Saya harus jadi saluran berkat. Nah oleh karena itu belajar dari jemaat di Makedonia, mari kita sebagai orang percaya. Tidak masalah. Berapapun kemampuan, berapapun rezeki, berapapun berkat yang saudara miliki. Mari ingat baik, sekali lagi saya katakan, bukan semuanya adalah milik kita. Allah memberikan kepada kita untuk menguji kita. Apakah dengan yang kita dapatkan, yang kita miliki, kita punya kekuatan untuk menyalurkan itu bagi sesama atau tidak. Sehingga ibarat air yang dicurahkan dari gunung, dia akan terus mengaliri apa yang ada di bawahnya sampai ke laut. Artinya saudara, Allah super berkat akan memberkati kita dan bagaimana kita jadi saluran berkat karena landasannya adalah kasih karunia yang Allah berikan. Sehingga bukan jemaat Makedonia saja yang mau minta, mereka justru minta. Berikan kami kesempatan untuk melaksanakan kasih karunia Allah. Mereka memberikan kehidupan mereka, mereka memberikan segala apa yang mereka miliki secukupnya, bukan apa yang tidak ada saudara. Nah oleh karena itu, mari siapapun saudara, kita punya kasih karunia yang Allah berikan. Maka biarlah landasan kasih karunia itu yang akan memotivasi saudara untuk sungguh-sungguh memahami. Saya diberkati untuk memberkati. Saya diberi rezeki untuk saya salurkan juga rezeki itu. Saya sudah dikasihi, saya juga harus mengasihi. Saya sudah diampuni, saya juga harus mengampuni. Nah itulah kekayaan dalam kemurahan. Jadi mari kita perhatikan saudara. Kekayaan dalam kemurahan ini berangkat dari kemurahan hati untuk melaksanakan amanat yang Tuhan berikan. Agar kasih Allah sampai ke ujung-ujung bumi. Di mana ujung bumi? Ujung bumi bukan kita harus ke Amerika. Di ujung bumi bukan harus kita ke Eropa sana atau di Timur Tengah. Karena ujung bumi kita tidak dapatkan di mana-mana. Karena berbicara bumi, dunia ini bulat kalau kita lihat di atlas. Tapi ujung bumi saudara, saya mau katakan, di mana saudara berada, sejauh kaki kita melangkah, sejauh tangan kita terulur, itulah ujung bumi kita. Itulah tempat kita mempraktekkan kemurahan hati kita yang berdasarkan kasih karunia Allah. Sehingga orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kemurahan Allah, Allah memakai saudara dan saya untuk membawa kemurahan hati Allah. Sehingga orang-orang di sekitar kita menikmati kasih karunia Allah, tapi juga menikmati kemurahan Allah. Terpujilah firman Tuhan. Selamat melanjutkan kasih karunia Allah. Selamat melanjutkan kemurahan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.